Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6976 sampai bab 6977. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Meskipun Ye Chen percaya diri, Yin Xiaoyang agak gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan Song Qian?" Kekuatannya tidak terduga. "Jika Tuan membutuhkannya, saya dapat mengatur Siaki. Saudara yang paling kuat di penjaga, datang bersama-sama dan membunuh dia." Ye Chen berkata, "Karena dia adalah anggota senior di Istana Gubernur Tentara Kanan, dia masih berguna bagiku dan tidak bisa dibunuh begitu saja." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Apa struktur organisasi internal pengawal kavaleri ksatria Anda?" Yin Xiaoyang berkata, "Penjaga Siaki dibagi menjadi 3 batalion, 9 panji, dan 27 regu. Masing-masing dari 3 batalion tersebut memiliki seorang kepala Qianhu dan seorang wakil Qianhu, dan setiap panji memiliki seorang kepala komandan bendera dan seorang wakil kepala komandan bendera. Setiap regu memiliki seorang kapten dan seorang wakil kapten." Kemudian, Yin Xiaoyang melanjutkan penjelasannya, "Di antara ketiga camp pertama bertanggung jawab atas penambangan, camp kedua bertanggung jawab atas produksi, dan camp ketiga bertanggung jawab atas logistik dan keamanan. Saudara-saudara yang Anda lihat di peron saat Anda tiba berasal dari camp ketiga. Saudara-saudara, mereka terutama bertanggung jawab atas inspeksi dan keamanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas transportasi, bongkar muat. Selain itu, banyak saudara di batalion ketiga bekerja lembur untuk membangun menara pengawas. Ini juga merupakan persyaratan yang dikeluarkan oleh yang di atas, dan kita perlu memperkuat pertahanan kita." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kumpulkan semua orang yang bertanggung jawab atas batalion ketiga dan 9 bendera. Aku akan menemui Song Qianxi terlebih dahulu. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan membawanya menemuimu." Yin Xiaoyang bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, apakah Anda tidak membutuhkan bantuan dari saya dan semua saudara?" "Tidak perlu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia tetap tidak menimbulkan ancaman bagiku." Yin Xiaoyang menggenggam tangannya dan berkata dengan penuh hormat, "Ada lebih dari 10.000 orang di sini, dan semuanya tergantung pada Tuan." Ye Chen mengangguk sedikit dan segera berkata, "Berkendara ke gedung kantormu." "Sesuai perintahmu." Yin Xiaoyang setuju dan segera melaju pulang. Saat mobil tiba di lantai bawah gedung perkantoran, Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk mengisolasi ruang di dalam mobil dan berkata kepada Yin Xiaoyang, "Kamu panggil mereka ke ruang konferensi, tapi jangan beritahu mereka apapun tentangku sampai aku muncul." Yin Xiaoyang segera berkata, "Saya mengerti." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan, saya akan membawa Anda menemui Song Qianxi dulu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu, aku tahu di mana dia." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengambil kembali energi spiritualnya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Tidak banyak ksatria di gedung kantor saat ini. Karena produksi berlangsung selama 24 jam, kecuali beberapa orang yang bergantian beristirahat di area asrama, sebagian besar sisanya berada di garis depan pekerjaan, dan hanya ada beberapa orang yang bertanggung jawab. Duduk santai dan menyaksikan di kantor Anda sendiri. Song Qianxi saat ini berada di kantor di lantai 5. Kantornya terbagi menjadi 2 ruangan, di dalam dan di luar. Setiap ruangan berukuran hampir 100 meter persegi dan dekorasinya sangat mewah. Ruang luar utamanya merupakan kantor dan area penerimaan tamu, sedangkan ruang dalam merupakan tempat tinggal, istirahat, latihan, dan meditasi. Ruang ini juga dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi lengkap. Selama beberapa hari Song Qianxi datang ke Duk Mining, ia menghabiskan seluruh pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya di sana. Kantor ini awalnya dipersiapkan khusus untuk utusan khusus. Setiap kali utusan khusus datang, ia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Itu adalah ruangan terbaik di seluruh Duk Mining, jadi Yin Xiaoyang tentu saja mengatur Song Qianxi di sini. Song Qianxi, yang bernama asli Song Ruyu, baru saja berusia 24 tahun pada tahun ini. Ia adalah biksu pertama yang lahir di keluarga Song dalam ratusan tahun, dan juga merupakan harapan terbesar keluarga Song dalam ratusan tahun.
Nasib keluarga Song telah terikat pada keluarga Wu selama ratusan tahun, dan keberuntungan serta kemalangan mereka bergantung satu sama lain. Awalnya, salah satu putri mereka menikah dengan keluarga Wu dan menghasilkan ahli waris bagi keluarga Wu. Kemudian, seiring dengan semakin kuatnya masyarakat Poking dan semakin banyak rahasia tentang keluarga Wu yang terungkap, Wu Feiyan meminta keluarga Wu untuk mengembangkan keluarga yang menikah menjadi keluarga kolateral, yang memungkinkannya untuk terikat secara permanen dengan keluarga Wu. Metode Wu Feiyan dalam mengikat keluarga-keluarga agunan ini juga sangat kejam, yaitu dengan meracuni mereka. Selama keluarga-keluarga agunan berpegang teguh pada keluarga Wu dengan jujur, mereka akan dapat memperoleh penawar racun, serta uang, kekuasaan, dan status. Namun, jika mereka berani menentang keluarga Wu, satu-satunya hasil akhirnya adalah pemusnahan seluruh keluarga mereka. Alasan mengapa Wu Feiyan ingin mengikat keluarga-keluarga agunan ini adalah karena seiring dengan bertambahnya umurnya, keluarga Wu memiliki semakin banyak rahasia, dan keluarga Wu di masa depan akan menjadi semakin tidak cocok untuk diikuti. Menikah dengan keluarga lain di luar dengan santai. Keluarga Wu adalah keluarga asal Wu Feiyan, dan Wu Feiyan tidak bisa membiarkan dupa keluarga Wu terpengaruh, jadi dia memerintahkan keluarga Wu untuk mengembangkan banyak keluarga tambahan seperti keluarga Song menjadi mesin reproduksi keluarga Wu. Berdasarkan permintaan Wu Feiyan, anak perempuan dari keluarga Wu tidak diperbolehkan menikah dan harus mengabdi pada keluarga Wu sepanjang hidupnya. Sedangkan anak laki-laki dari keluarga Wu hanya boleh menikah dengan gadis yang memenuhi syarat dari keluarga agunan. Tugas terbesar keluarga Song selama ratusan tahun adalah terus menyediakan gadis-gadis pada usia yang tepat bagi keluarga Wu untuk menikah dengan ahli waris keluarga Wu. Karena kedua keluarga tersebut telah bereproduksi secara bersamaan selama ratusan tahun, pohon genetika telah lama berkembang. Oleh karena itu, hubungan darah antara anak-anak keluarga Song dan wanita dari luar serta keturunan keluarga Wu telah lama cukup jauh untuk diabaikan, jauh melampaui lingkup perkawinan sedarah, sehingga memastikan kelanjutan normal gen keluarga Wu. Agar dapat menjamin bahwa anak perempuan dengan gen yang baik akan diberikan kepada keluarga Wu, maka para lelaki dari keluarga Song harus mencari wanita Tionghoa yang baik dari dunia luar untuk dikawini dan diberi keturunan. Demi melindungi rahasia keluarga, para lelaki di keluarga Song seringkali menjadi bajingan ulung. Mereka akan menggunakan identitas palsu untuk jatuh cinta dan menikahi wanita yang cocok di dunia luar, dan suatu hari setelah wanita lainnya melahirkan seorang anak, mereka akan menghilang dari dunia bersama anak itu. Jika anak laki-laki, bawa dia kembali dan latih dia untuk menjadi generasi baru keluarga Song. Jika dia perempuan, dia akan dibesarkan sesuai dengan keinginan keluarga Wu. Jika dia dapat dipilih oleh keluarga Wu saat dia dewasa dan menikah dengan pria yang berstatus tinggi di keluarga Wu, dia akan membawa lebih banyak kekayaan dan kesempatan bagi keluarga mereka. Dia tidak dapat dipilih oleh pria yang berstatus tinggi di keluarga Wu, dan dia harus menikah dengan keturunan laki-laki yang tidak dihargai atau bahkan dibenci di keluarga Wu. Bagaimanapun, bahkan para pecundang laki-laki dari keluarga Wu tetaplah anggota keluarga Wu. Keluarga Wu tidak dapat membiarkan mereka menjadi bujangan seumur hidup. Bahkan jika mereka tidak memiliki masa depan, mereka setidaknya harus memulai sebuah keluarga dan memiliki keturunan, serta memberikan penjelasan kepada orang tua dan bahkan kakek nenek mereka. Untuk menjaga rahasia keluarga Wu, mereka hanya dapat menikahi wanita dari keluarga agunan. Oleh karena itu, dalam keluarga agunan seperti keluarga Song, hampir 80% wanita yang dapat dinikahi akan dipilih oleh keluarga Wu. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua keluarga, gadis-gadis yang menikah dengan keluarga Wu hampir tidak memiliki status sama sekali. Wajar bagi mereka untuk dibenci oleh suami mereka. Bahkan lebih umum lagi untuk dianiaya. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan dapat dibunuh oleh suami mereka. Namun demikian, keluarga agunan tidak berani memiliki keraguan atau ketidakpuasan. Bagaimanapun, darah kehidupan mereka semua ada di tangan keluarga Wu. Dan bagi gadis-gadis yang cukup beruntung untuk tidak dipilih oleh keluarga Wu, keluarga Song tidak akan mengizinkan mereka meninggalkan keluarga, menikah dan memulai sebuah keluarga, karena mereka harus tetap berada di keluarga Song dan melindungi rahasia keluarga Song dan keluarga Wu yang telah berusia berabad-abad selama sisa hidup mereka. Jadilah manusia alat. Song Ruyu adalah satu-satunya biksu dalam keluarga Song selama ratusan tahun.
Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya biksu dari semua keluarga agunan yang digabungkan. Oleh karena itu, dia membawa harapan seluruh keluarga Song. Dan Song Ruyu tahu kekuatan masyarakat Poking dan penguasa Inggris, dan dia sangat dipengaruhi oleh keluarga itu. Dia tidak berani menentang masyarakat Poking. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin mengubah nasib keluarganya, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Tingkatkan kekuatanmu sendiri dan terus mainkan peran yang lebih penting di dinasti Qing. Bersambung.